Perkenalkan, nama saya Olga Mardiansa Pingga dengan nomor induk mahasiswa 1913010001. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan. Saya berasal dari kelas BDPA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan percobaan dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah rancangan percobaan. Yang pertama yaitu prinsip dasar percobaan. Prinsip dasar percobaan terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, pengacakan, pengulangan, dan kontrol lokal. Yang pertama yaitu pengacakan. Pada tahap ini, setiap unit percobaan memiliki peluang yang sama untuk diberikan suatu perlakuan. Dua yaitu pengulangan, di mana pada tahap ini terjadi penerapan perlakuan untuk terhadap setiap unit percobaan. Ketiga yaitu kontrol lokal, di mana pada tahap ini terjadi pengendalian kondisi-kondisi lingkungan yang berpotensi mempengaruhi respon dari perlakuan. Yang kedua, klasifikasi rancangan percobaan, di mana terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu rancangan perlakuan, di mana rancangan perlakuan ini berkaitan dengan kondisi-kondisi apa yang akan diberikan terhadap unit-unit percobaan. Yang kedua yaitu rancangan lingkungan, di mana rancangan lingkungan ini berkaitan dengan bagaimana perlakuan-perlakuan itu diterapkan pada unit percobaan. Contohnya itu seperti rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok. Yang terakhir yaitu rancangan pengukuran, di mana rancangan pengukuran ini berkaitan dengan bagaimana respon unit percobaan yang diukur. Yang ketiga, perbedaan antara rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok lengkap, dan rancangan faktorial. Rancangan acak lengkap bersifat homogen, dilakukan di laboratorium. Kemudian menggunakan satu faktor, dan yang membedakannya itu adalah perlakuan. Kedua yaitu rancangan acak kelompok lengkap, di mana digunakan jika keheterogenan unit percobaan berasal dari satu sumber saja. Kemudian digunakan ketika sulit mempersiapkan unit percobaan dalam jumlah yang besar. Yang berikut yaitu rancangan faktorial, di mana di dalam rancangan faktorial ini fakta diuji sekaligus dalam satu percobaan. Rancangan faktorial juga merupakan kombinasi dari taraf-taraf 2 faktor atau juga bisa lebih. Baik, selanjutnya saya akan mengerjakan soal pengaruh pakan berbeda terhadap pertumbuhan ikan mas. Bisa kita lihat ada tabel di sini di mana terdapat 4 perlakuan, yaitu pakan A, B, C, dan D, dan terdapat 3 ulangan. Di sini kita menjumlahkan yang pertama itu 38 ditambah 39,33 ditambah 45,33, hasilnya yaitu 122,66. Berikutnya hasilnya 177,99. Pakan C hasilnya 170,66, dan yang terakhir 191,99. Setelah kita menjumlahkan secara turun begini, kita menjumlahkan secara sejajar seperti begini. Di sini 38 ditambah 57,33 ditambah 56 ditambah 65,33, hasilnya 216,66. Berikutnya juga sama, hasilnya 220,65. Yang berikut 225,99. Kita lanjut ke ANOVA. Yang pertama, kita mencari derajat bebas atau dB. Yang pertama, kita mencari dB perlakuan. Kita menggunakan rumus T sama T kurang 1, di mana T merupakan jumlah perlakuan. Di sini perlakuannya ada 4, maka 4 kurang 1 sama dengan 3. Yang berikut dB galat. Untuk mencari dB galat,
kita menggunakan rumus T dalam kurung R kurang 1. T di sini ada 4, sedangkan R merupakan ulangan. Ulangan di sini ada 3. 3 kurang 1 sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. DB galatnya adalah 8. Yang berikut DB total. DB total di sini kita menggunakan rumus T kali R dikurangi 1 sama dengan 4 dikali 3 dikurangi 1. 12 kurang 1 sama dengan 11. Maka DB totalnya adalah 11. Untuk mencari jumlah kuadran dari perlakuan, galat maupun total, kita terlebih dahulu mencari faktor koreksi. Rumus FK yaitu G kuadrat per R kali T. Jumlah perlakuan di sini kita jumlahkan, G sama dengan hasilnya yaitu 663,3. Maka 663,3 pangkat 2 kali 3 dikali 4 sama dengan hasilnya 439.966,89 dibagi dengan 12. Hasilnya sama dengan 36.663,9. Faktor koreksinya yaitu 36.663,9. Kita lanjut ke langkah yang berikut, yaitu kita mencari jumlah kuadran. Yang pertama kita mencari JK total. Untuk mencari JK total kita menggunakan rumus sigma XIJ kuadrat dikurangi dengan FK. Sigma XIJ kuadrat di sini merupakan hasil kuadrat dari perlakuan atau pakan di sini kemudian dijumlahkan. Hasilnya yaitu 37.612,6 dikurangi dengan faktor koreksi yaitu 36.663,9. Hasilnya yaitu 948,7. Kemudian yang berikut yaitu kita mencari JK perlakuan, di mana kita menggunakan rumus sigma TI kuadrat dibagi R dikurangi FK, di mana sigma TI di sini didapatkan dari kuadrat dari rata-rata perlakuan yang kita jumlahkan. Hasilnya yaitu 112.710,9 dibagi dengan R yaitu ulangan 3, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi yaitu 36.663,9. Hasilnya yaitu 37.570,3 dikurangi 36.663,9. Hasilnya yaitu 906,4. Yang berikut kita mencari JK galat. Untuk mencari JK galat kita menggunakan rumus jumlah kuadran total dikurangi dengan jumlah kuadran perlakuan, di mana hasilnya 948,7 dikurangi 906,4 menghasilkan 42,3. Kita langkah berikut kita mencari kuadran tengah. Yang pertama kita mencari KT perlakuan.
Untuk mencari KT perlakuan kita menggunakan rumus JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Dimana JK perlakuan tadi hasilnya 906,4 dibagi dengan DB perlakuan yaitu 3, hasilnya yaitu 302,1. Yang berikut kita mencari KT galat. Untuk mencari KT galat kita menggunakan rumus JK galat dibagi dengan DB galat. JK galat yaitu 42,3 dibagi dengan DB galat yaitu 8, hasilnya yaitu 5,287. Yang berikut kita mencari F hitung. Untuk mencari F hitung kita menggunakan rumus KT perlakuan dibagi dengan KT galat sama dengan 302,1 dibagi dengan 5,287, hasilnya yaitu 57,14. Langkah yang terakhir yaitu kita mencari nilai dari F tabel. Yang pertama itu 5%, yang kedua 1%. Nilai F tabel dari 5% yaitu sesuai dengan DB perlakuannya 3, DB galatnya 8, hasilnya yaitu 4,07. 4,07 ini bisa dilihat pada tabel 5%. Yang kedua untuk 1% sesuai dengan DB perlakuan 3, DB galatnya 8, maka didapatkan hasil 7,59. Setelah mencari ANOVA, dapat kita simpulkan bahwa perlakuan pakan memiliki pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ikan mas. Untuk selanjutnya kita akan mencari uji lanjut, yaitu yang pertama uji lanjut BNT. Yang berikut yaitu uji lanjut. Yang pertama uji lanjut BNT. Untuk mencari BNT, langkah pertama yang kita buat yaitu mencari nilai dari BNT. Untuk mencari nilai dari BNT yaitu kita menggunakan rumus BNT alfa sama dengan T alfa per 2 DB galat DBG dikali dengan akar dari 2 kali KTG bagi R. Nilai alfa yaitu 5%, di mana 0,05 dibagi dengan 2 menghasilkan 0,025. Dapat kita lihat DB galatnya yaitu adalah 8. Dapat kita lihat pada tabel T, hasilnya yaitu 2,30 dikali dengan akar dari 2 dikali KT galat yaitu 5,287, kemudian dibagi dengan 3 R yaitu 3. 2,30 dikali dengan akar dari 3,518 sama dengan 2,30 dikali dengan 1,87. Hasilnya yaitu 4,301. Setelah mendapatkan hasil dari nilai BNT, kita lanjut ke tahap yang berikut yaitu kita urutkan rataan dari data terbesar ke data yang terkecil. Kita kato, Pak. Rataan di sini 120 pada pakan A, hasilnya 122,66. Kita bagi dengan 3. Mengapa? Karena di sini terdapat 3 ulangan. 122,66 dibagi 3, hasilnya yaitu
40,8. Kemudian untuk pakan B 177,99 dibagi 3 hasilnya 59,3. Pakan C 170,66 dibagi dengan 3 hasilnya 58,8. Dan yang terakhir pakan D 191,99 dibagi 3 hasilnya 63,9. Dapat kita lihat bahwa di sini rataan yang terbesar yaitu mulai dari D, pakan D, kemudian pakan B, C, dan terakhir yaitu A. Kita mengurutkan dari rataan yang terbesar ke terkecil. D 63,9, kemudian ada B 59,3, kemudian ada C 58,8, dan yang terakhir A ada 40,8. Setelah kita mengurutkan data dari terbesar ke terkecil, langkah selanjutnya yang kita buat yaitu mencari nilai selisih dari dua rataan. Kita tulis ulang, D 63,9, B 59,3, C 58,8, dan terakhir A 40,8. Kita mencari perbedaan selisih antara pakan D dengan pakan B yaitu 4,6. Kemudian selisih antara pakan B dan pakan C yaitu sebesar 0,5. Dan yang terakhir selisih antara pakan C dan pakan A yaitu 18. Setelah kita mencari kemudian kita bandingkan hasil selisih dengan nilai dari BNT. Langkah yang berikut yaitu kita mencari nilai selisih, kemudian kita bandingkan dengan nilai BNT. Yang pertama 4,6 lebih besar dari 4,301. Kemudian yang kedua 0,5 lebih kecil dari 4,301. Yang terakhir 18 lebih besar dari 4,301. Setelah mendapatkan hasil seperti ini, maka ditemukan ada dua selisih rataan yang lebih besar dari nilai BNT. Maka kesimpulannya yaitu pengaruh perbedaan perlakuan pakan memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan ikan mas dengan nilai optimumnya yaitu D sebesar 63,9. Setelah kita mencari uji lanjut dari BNT, yang kedua kita mencari dari BNJ. Untuk mencari langkah pertama yaitu kita mencari nilai dari BNJ. Untuk mencari nilai dari BNJ alfa, kita menggunakan rumus QA perlakuan DB galat dikali dengan akar dari KTG dibagi dengan R. Nilai dari Q alfa perlakuan dan DB galat, nilai alfa di sini adalah 5%, P perlakuan di sini ada 4, DB galatnya adalah 8. Maka kita dapat melihat pada tabel Turkey hasilnya yaitu 4,53 dikali dengan KT galat, akar dari KT galat di sini 5,287 dibagi dengan 3. 4,53 dikali dengan akar dari 1,762. 4,53 dikali dengan 1,32. Hasilnya yaitu 5,97. Nilai BNJ-nya itu adalah 5,97. Langkah berikut setelah mendapatkan nilai BNJ yaitu kita mengurutkan rataan dari terkecil ke terbesar. A 40,8, C 58,8,
B 59,3, dan D 63,9. Setelah mengurutkannya ini, langkah berikut yaitu kita menghitung beda rataan perlakuan dari terkecil ke terbesar. Selisihnya yaitu antara pakan A dan C yaitu sebesar 18. Selisih B dan C yaitu 0,5 dan selisih B dengan D yaitu 4,6. Setelah mendapatkan nilai selisih, kemudian kita membandingkan nilai selisih dengan nilai dari BNJ. 18 lebih besar dari 5,97. Kemudian 0,5 lebih kecil dari 5,97. Dan yang terakhir 4,6 lebih kecil dari 5,97. Setelah didapatkan rataan, di mana di sini ada dua rataan yang lebih kecil dari 5,97. Maka langkah terakhir yang kita buat yaitu kita menulis ulang 40,8 B C 58,8 B 59,3 D 63,9. Kita mulai dengan garis rataan. 18 selisihnya 0,5, ini 4,6. Selisih antara A dan B yaitu sebesar 18,5. Selisih C dan D yaitu sebesar 5,1. Sedangkan selisih dari A dan D yaitu 23,1. Setelah kita mencari nilai dari ANOVA, kemudian ada uji lanjut dari BNT dan BNJ, kesimpulannya yaitu pengaruh perbedaan pakan memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan ikan mas. Baik, sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.